Kisah Nabi Musa. Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Nabi Musa tidak sabar belajar kepada Nabi Khidir. Perbuatan Nabi Khidir tidak masuk akal menurut Nabi Musa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kisah yang mengagumkan dan penuh dengan misteri adalah kisah seorang hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya rahmat dari sisinya, ilmu yang berlandaskan hakikat. Syariat adalah bagian dari hakikat. Terkadang hakikat menjadi hal yang sangat samar sehingga para nabi pun sulit memahaminya. Inilah sebagian ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi segala sesuatu yang diajarkan kepada seorang hamba yang diberinya rahmat. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran surat 18 Al-Kahfi. Kisah ini memang sangat misteri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan kapan terjadinya, di mana tempatnya, siapa orang-orang yang terlibat dalam kisah ini. Karena adanya hikmah yang tinggi, kisah tersebut berhubungan dengan suatu ilmu yang tidak kita miliki, karena biasanya ilmu yang kita kuasai berkaitan dengan sebab-sebab tertentu, dan tidak juga ia berkaitan dengan ilmu para nabi, karena biasanya ilmu para nabi berdasarkan wahyu. Kita sekarang berhadapan dengan suatu ilmu dari suatu hakikat yang samar, ilmu yang berkaitan dengan takdir yang sangat tinggi, ilmu yang dipenuhi dengan rangkaian tabir yang tebal. Orang yang akan ditemui oleh Nabi Musa juga tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, hanya disebutkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dari hadis-hadis disebutkan beliau bernama Khidir. Kisah ini bermula ketika Nabi Musa alaihissalam berbicara di tengah-tengah Bani Israel yang mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menceritakan kepada mereka tentang kebenaran. Pembicaraan Nabi Musa alaihissalam sangat komprehensif dan tepat. Setelah beliau menyampaikan pembicaraannya, salah seorang Bani Israel bertanya, "Apakah ada di muka bumi seseorang yang lebih alim daripadamu, wahai Nabi Allah?" Dengan nada emosi Musa menjawab, "Tidak ada." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak setuju dengan jawaban Musa. Lalu Allah mengutus Jibril untuk bertanya kepadanya, "Wahai Musa, tidakkah engkau mengetahui di mana Allah meletakkan ilmunya?" Musa mengetahui bahwa ia terburu-buru mengambil suatu keputusan. Jibril kembali berkata kepadanya, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai seorang hamba yang berada di Majma' al-Bahrain, pertemuan dua buah lautan, yang ia lebih alim daripada kamu." Seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepadanya rahmat dan yang telah diajarkan kepadanya ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana terdapat suatu perjanjian penting yang dinanti-nanti oleh Musa ketika beliau sampai di Majma' al-Bahrain. Anda dapat merenungkan betapa tempat itu sangat misteri dan samar. Para musafir telah merasakan keletihan dalam waktu yang lama untuk mengetahui hakikat tempat ini. Ada yang mengatakan tempat ini adalah Laut Persia dan Romawi. Ada yang mengatakan lagi bahwa itu adalah Laut Yordania dan Kulzum. Ada yang mengatakan juga bahwa ia berada di Tanjah. Ada yang berpendapat ia terletak di Afrika. Ada lagi yang mengatakan bahwa ia adalah Laut Andalus. Tapi mereka tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat dari tempat-tempat itu. Jiwa Nabi Musa yang mulia rindu untuk menambah ilmu. Lalu timbullah keinginan dalam dirinya untuk pergi dan menemui hamba yang alim ini. Musa bertanya bagaimana ia dapat menemui orang alim itu. Kemudian ia mendapatkan perintah untuk pergi dan membawa ikan di keranjang. Ketika ikan itu hidup dan melompat ke lautan, maka di tempat itulah Musa akan menemui hamba yang alim itu. Musa pergi guna mencari ilmu, dan beliau ditemani oleh seorang pembantunya yang masih muda. Pemuda itu membawa ikan di keranjang. Kemudian mereka berdua pergi untuk mencari hamba yang alim dan soleh. Tempat yang mereka cari adalah tempat yang sangat samar. Di masalah inilah berkaitan dengan hidupnya ikan di keranjang, dan kemudian ikan itu akan melompat ke laut. Namun Musa berkeinginan kuat untuk menemukan hamba yang alim itu, walaupun beliau harus berjalan sangat jauh
dan menempuh waktu yang lama. Surat 18 Al-Kahfi ayat 60. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke Majma' al-Bahrain, pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun." Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak memberimu tugas apapun kecuali engkau memberitahuku di mana ikan itu akan berpisah denganmu." Pemuda atau pembantunya berkata, "Sungguh, engkau hanya memberi aku tugas yang tidak terlalu berat." Kedua orang itu sampai di suatu batu di sisi laut. Musa tidak kuat lagi menahan rasa kantuk, sedangkan pembantunya masih bergadang. Angin bergerak ke tepi lautan, sehingga ikan itu bergerak dan hidup, lalu melompat ke laut. Melompatnya ikan itu ke laut sebagai tanda yang diberitahukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Musa tentang tempat pertemuannya dengan seseorang yang bijaksana, yang mana Musa datang untuk belajar kepadanya. Musa bangkit dari tidurnya dan tidak mengetahui bahwa ikan yang dibawanya telah melompat ke laut. Sedangkan pembantunya lupa untuk menceritakan peristiwa yang terjadi. Lalu Musa bersama pemuda itu melanjutkan perjalanan, dan mereka lupa terhadap ikan yang dibawanya. Kemudian Musa ingat kepada makanannya, dan ia telah merasakan keletihan. Ia berkata kepada pembantunya, "Coba bawalah kepada kami makanan siang kami. Sungguh kami telah merasakan keletihan akibat dari perjalanan ini." Pembantunya mulai ingat tentang apa yang terjadi. Ia pun mengingat bagaimana ikan itu melompat ke lautan, dan segera menceritakan hal itu kepada Nabi Musa. Ia meminta maaf kepada Nabi Musa karena lupa menceritakan hal itu. Setan telah merupakannya. Keanehan apapun yang menyertai peristiwa itu, yang jelas ikan itu memang benar-benar berjalan dan bergerak di lautan dengan suatu cara yang mengagumkan. Nabi Musa merasa gembira mendengarkan itu hidup kembali dan melompat ke lautan, dan ia berkata, "Demikianlah yang kita inginkan." Melompatnya ikan itu ke lautan adalah sebagai tanda bahwa di tempat itulah mereka akan bertemu dengan seseorang lelaki yang alim. Nabi Musa dan pembantunya kembali dan menyusuri tempat yang dilaluinya sampai ke tempat yang di situ ikan yang dibawanya bergerak dan menuju ke lautan. Perhatikan permulaan kisah. Bagaimana Anda berhadapan dengan suatu kesamaran dan tabir yang tebal ini, di mana ketika Anda menjumpai suatu tabir di depan, Anda terpampang, maka sebelum tabir itu tersingkap, Anda harus berhadapan dengan tabir-tabir yang lain. Akhirnya Musa sampai ke tempat di mana ikan itu melompat. Mereka berdua sampai di batu di mana keduanya tidur di dekat situ. Lalu ikan yang mereka bawa keluar menuju laut. Di sanalah mereka mendapatkan seorang lelaki. Kami tidak mengetahui namanya dan bagaimana bentuknya dan bagaimana bajunya. Kami pun tidak mengetahui usianya. Yang kita ketahui hanyalah gambaran dalam yang dijelaskan oleh Al-Quran. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Surah 18 Al-Kahfi ayat 51-65. Maka kala mereka sampai ke pertemuan dua buah lautan itu, mereka lalai akan ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Maka tak kala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Muridnya menjawab, "Tahukah kamu, kala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tidak adalah yang merupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba, Khidir, di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Imam Bukhari mengatakan bahwa Musa dan pembantunya menemui Khidir di atas sajadah hijau di tengah-tengah lautan. Ketika Musa melihatnya, ia menyampaikan salam kepadanya.
Khidir berkata, "Apakah ini bumimu? Ada salam? Siapa kamu?" Musa menjawab, "Aku adalah Musa." Dia berkata, "Bukankah engkau Musa dari Bani Israel? Bagimu salam, wahai Nabi dari Bani Israel." Musa berkata, "Dari mana kamu mengenal saya?" Khidir menjawab, "Sesungguhnya yang mengenalkan kamu kepadaku adalah juga yang memberitahu aku siapa kamu. Lalu apa yang engkau inginkan, wahai Musa?" Musa berkata dengan penuh kelembutan dan kesopanan, "Apakah aku dapat mengikutimu agar engkau dapat mengajariku sesuatu yang engkau telah memperolehnya karunia darinya?" Khidir berkata, "Tidakkah cukup di tanganmu Taurat? Dan bukankah engkau telah mendapatkan wahyu? Sungguh, wahai Musa, jika engkau ingin mengikutiku, engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku." Kita ingin memperhatikan sejenak perbedaan antara pertanyaan Musa yang penuh dengan kesopanan dan kelembutan dengan jawaban Khidir yang tegas, di mana ia memberitahu Musa bahwa ilmu yang tidak harus diketahui oleh Musa, dan bagaimana ilmu Musa tidak diketahui oleh Khidir. Para ahli tafsir mengemukakan bahwa Khidir berkata kepada Musa, "Ilmuku tidak akan engkau ketahui, dan engkau tidak akan mampu bersabar untuk menanggung derita dalam memperoleh ilmu itu. Aspek-aspek lahiriah yang engkau kuasai tidak dapat menjadi landasan dan ukuran untuk menilai ilmuku. Barangkali engkau akan melihat dalam tindakan-tindakanku yang tidak engkau pahami sebab-sebabnya. Oleh karena itu, wahai Musa, kau tidak akan mampu bersabar jika ingin mendapati ilmuku." Musa mendapat suatu pertanyaan yang tegas dari Khidir, namun beliau kembali mengharapkannya untuk mengizinkannya menyertainya untuk belajar darinya. Musa berkata kepadanya bahwa insya Allah ia akan mendapatkan sebagai orang yang sabar dan tidak akan menentang sedikit pun. Perhatikanlah bagaimana Musa, seorang nabi yang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendah di hadapan hamba ini, dan ia menegaskan bahwa ia tidak akan menentang perintahnya. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran menyatakan bahwa di sana terdapat syarat yang harus dipenuhi Musa jika ia bersikeras ingin menyertainya dan belajar darinya. Musa bertanya tentang syarat ini, lalu hamba yang soleh itu menentukan agar Musa tidak bertanya sesuatu pun, sehingga pada saatnya nanti ia akan mengetahuinya, atau hamba yang soleh itu akan memberitahukannya. Musa sepakat atas syarat tersebut, dan kemudian mereka pun pergi. Surah 18 Al-Kahfi ayat 66 sampai 70. Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Musa berkata, "Insya Allah kamu akan mendapatkanku sebagai seorang yang sabar dan tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun." Dia berkata, "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri yang menerangkannya kepadamu." Musa pergi bersama Khidir. Mereka berjalan di tepi laut. Kemudian terdapat perahu yang berlayar. Lalu mereka berbicara dengan orang-orang yang ada di sana agar mau mengangkut mereka. Para pemilik perahu mengenal Khidir. Lalu mereka pun membawanya beserta Musa tanpa meminta upah sedikit pun kepadanya. Ini sebagai bentuk penghormatan kepada Khidir. Namun Musa dibuat terkejut ketika perahu itu berlabuh dan ditinggalkan oleh para pemiliknya. Khidir melubangi perahu itu. Ia mencabut papan demi papan dari perahu itu, lalu ia melemparkannya ke laut, sehingga papan-papan itu dibawa ombak ke tempat yang jauh. Musa menyertai Khidir dan melihat tindakannya, dan kemudian ia berpikir. Musa berkata kepada dirinya sendiri, "Apa yang aku lakukan di sini? Mengapa aku berada di tempat ini dan menemani laki-laki ini? Mengapa aku tidak tinggal bersama Bani Israel dan membacakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka taat kepadaku? Sungguh para pemilik perahu ini telah mengangkut kami tanpa meminta upah. Kemudian mereka pun memuliakan kami, tetapi guruku justru merusak perahu itu dan melobanginya." Tindakan Khidir di mata Musa adalah tindakan yang tercela,
Kemudian bangkitlah emosi Musa sebagai bentuk kecemburuannya kepada kebenaran. Ia terdorong untuk bertanya kepada gurunya dan ia lupa tentang syarat yang telah diajukannya agar ia tidak bertanya apapun yang terjadi. Musa berkata, "Apakah engkau menubanginya agar para penumpangnya tenggelam? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang tercela." Mendengar pertanyaan itu, lugas Musa, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, menoleh kepadanya dan menunjukkan bahwa usaha Musa untuk belajar darinya menjadi sia-sia karena Musa telah mampu lagi tidak sabar. Musa meminta maaf kepada Khidir karena ia lupa dan mengharap kepadanya agar tidak menghukumnya. Kemudian mereka berdua berjalan melewati suatu kebun yang dijadikan tempat bermain oleh anak-anak kecil. Ketika anak-anak kecil itu sudah letih bermain, salah seorang dari mereka tampak bersandar di suatu pohon dan rasa kantuk telah menguasainya. Tiba-tiba Musa dibuat terkejut ketika melihat hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ini membunuh anak kecil itu. Musa dengan lantang bertanya kepadanya tentang kejahatan yang baru saja dilakukannya, yaitu membunuh anak laki-laki yang tidak berdosa. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kembali mengingatkan Musa bahwa ia tidak akan mampu bersabar bersamanya. Musa meminta maaf kepadanya karena lagi-lagi ia lupa. Musa berjanji tidak akan bertanya lagi. Musa berkata, "Inilah ada kesempatan yang terakhirku untuk menamaimu." Mereka pun pergi dan meneruskan perjalanan. Mereka memasuki suatu desa yang sangat fakir. Musa tidak mengetahui mengapa mereka berdua pergi ke desa itu dan mengapa tinggal dan bermalam di sana. Makanan yang mereka bawa habis. Belum mereka meminta makanan kepada penduduk desa itu, tapi penduduk desa tidak mau memberi dan tidak mau menjamu mereka. Kemudian datanglah waktu petang. Kedua orang itu ingin beristirahat di sebelah dinding yang hampir roboh. Musa dibuat terkejut ketika melihat hamba itu berusaha membangun dinding yang nyaris roboh. Bahkan ia menghabiskan waktu malam untuk memperbaiki dinding itu dan membangunnya seperti baru. Musa sangat heran melihat tindakan gurunya. Musa, desa yang bahil itu seharusnya tidak layak untuk mendapatkan pekerjaan yang gratis ini. Musa berkata, "Seandainya engkau mau, engkau bisa mendapatkan upah atas pembangunan tembok itu." Dengan perkataan Musa itu, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkata kepadanya, "Ini adalah batas perpisahan antara dirimu dan diriku." Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengingatkan Musa tentang pertanyaan yang seharusnya tidak dilontarkan, dan ia mengingatkannya bahwa pertanyaan yang ketiga adalah akhir dari pertemuan. Dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menceritakan kepada Musa dan membongkar kesamaran dan kebingungan yang dihadapi Musa. Dan tindakan hamba yang asoleh itu yang membuat Musa bingung bukanlah hasil dari rekayasanya atau dari inisiatif sendiri. Ia hanya sekedar menjadi jembatan yang digerakkan oleh kehendak yang maha tinggi, di mana kehendak yang maha tinggi ini menyiratkan suatu hikmah yang tersembunyi. Tindakan-tindakan yang secara lahiriah tampak keras, namun pada hakikatnya justru menyembunyikan rahmat dan kasih sayang. Demikianlah bahwa aspek lahiriah bertentangan dengan aspek batinnya. Nah, inilah yang tidak diketahui oleh Musa. Meskipun Musa memiliki ilmu yang sangat luas, tapi ilmunya tidak sebanding dengan hamba ini. Ilmu Musa laksana setetes air dibandingkan dengan ilmu hamba ini. Sedangkan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya memperoleh ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit, besar air yang terdapat pada paruh burung yang mengambil dari laut. Surah 18 Al-Kahfi ayat 71 sampai 80. Maka berjalanlah keduanya hingga tak kala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melubanginya. Musa berkata, "Mengapa kamu melubangi perahu itu? Dan akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya. Sebenarnya kamu telah berbuat kesalahan yang besar." "Ya," Khidir berkata, "bukankah aku telah berkata sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku?" Musa berkata, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebaniku dengan sesuatu kesesatan dalam urusan." Maka berjalanlah keduanya hingga tak kala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan
sesuatu yang mungkar. Dia berkata, bolehkah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku? Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku. Maka keduanya berjalan hingga keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu suatu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Khidir berkata, inilah saat perbedaan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Adapun bahtera itu kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap bahtera. Dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik setianya dari anak itu, dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Rabbmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Rabbmu, dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikianlah tujuan perbuatan-perbuatanku yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Hamba soleh itu menyingkapkan dua hal kepada Musa, yang memberitahunya bahwa ilmunya, yakni ilmu Musa, sangat terbatas. Kemudian ia memberitahunya bahwa banyak dari musibah yang terjadi di bumi justru di balik itu terdapat rahmat yang besar. Pemilik perahu itu akan menganggap bahwa usaha melubangi perahu mereka merupakan suatu bencana bagi mereka. Tapi sebenarnya di balik itu terdapat kenikmatan, yaitu kenikmatan yang tidak dapat diketahui kecuali setelah terjadinya peperangan, di mana raja akan memerintahkan untuk merampas perahu-perahu yang ada. Lalu raja itu akan membiarkan perahu-perahu yang rusak. Dengan demikian, sumber rezeki keluarga mereka akan tetap terjaga dan mereka tidak akan mati kelaparan. Demikian juga orang tua anak kecil yang terbunuh itu akan menganggap bahwa terbunuhnya anak kecil itu sebagai musibah. Namun kematiannya justru membawa rahmat yang besar bagi mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi mereka sebagai ganti darinya anak yang baik dan yang dapat menjaga mereka dan melindungi mereka pada saat mereka menginjak masa tua, dan mereka tidak akan menampakkan kelainan, kelaliman, dan kekufuran seperti anak yang terbunuh. Demikianlah bahwa nikmat terkadang membawa sesuatu bencana, dan sebaliknya suatu bencana terkadang membawa nikmat. Banyak hal yang lahirnya baik ternyata justru di balik itu terdapat keburukan. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku yang melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Mula-mula Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala Musa menentang dan mempersoalkan tindakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kemudian ia menjadi mengerti ketika hamba Subhanahu wa Ta'ala itu menyingkapkan kepadanya maksud dari tindakannya dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar yang tersembunyi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Selanjutnya Musa kembali menemui pembantunya dan menemaninya untuk kembali ke Bani Israel. Sekarang Musa mendapatkan keyakinan yang luar biasa setelah belajar dari mereka dua hal, yaitu ia tidak merasa bangga dengan ilmunya dan syariat karena di sana terdapat ilmu hakikat, dan ia tidak mempersoalkan musibah-musibah yang dialami oleh manusia karena di balik itu terdapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersembunyi, yang berupa kelembutannya dan kasih sayangnya.
Itulah pelajaran yang diperoleh Nabi Musa alaihissalam dari hamba ini. Nabi Musa mengetahui bahwa ia berhadapan dengan lautan ilmu yang baru, di mana ia bukanlah lautan syariat yang diminum oleh para nabi. Kita berhadapan dengan lautan hakikat, di hadapan ilmu takdir yang tertinggi, ilmu yang tidak dapat kita jangkau dengan akal kita sebagai manusia biasa, atau dapat kita cerna dengan logik biasa. Ini bukanlah ilmu eksperimental yang kita ketahui atau yang biasa terjadi di atas bumi, dan ia pun bukan ilmu para nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepada mereka. Kita sekarang sedang membahas ilmu yang baru. Lalu siapakah pemilik ilmu ini? Apakah ia seorang wali atau seorang nabi? Mayoritas kaum sufi berpendapat bahwa hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya sebagai ilmu laduni kepadanya tanpa sebab-sebab tertentu. Sebagian ulama berpendapat bahwa hamba soleh ini adalah seorang nabi. Barangkali kesembaran seputar pribadi yang mulia ini memang disengaja agar orang yang mengikuti kisah tersebut mendapatkan tujuan utama dari inti cerita. Setelah kita berada di batas yang benar dan tidak terlalu jauh mempersoalkan kenabiannya atau kewaliannya. Jelas, ketika kami memasukinya dalam pelajaran para nabi, karena ia adalah seorang guru dari Musa dan seorang ustadz baginya untuk beberapa waktu. Dan perlu diketahui, banyak kisah-kisah tentang Khidir yang beredar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena setelah kisah Nabi Musa ini, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh misteri ini tidak muncul dalam ayat-ayat Al-Quran lainnya, maupun dalam kisah-kisah para nabi berikutnya. Ada kisah yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang, namun menurut kami Nabi Khidir sudah meninggal. Demikian kisah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh misteri ini, yang namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dalam hadis disebutkan bernama Khidir. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.